Terekam Bapak, cirinya ini merah-merah. Nanti dengan presenter, hostnya siapa? Ngisi kan apa? Materi. Nah, maksudnya sing gawe presensi. Tahu tiga double. Bisa tak Bapak dari sini. Ternyata tuh dari aku dia. Aku nek sudah sih. Pengenalan seni rupa bodi. Ya, pembuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta Kabupaten Bantul. Pada siang hari ini perkenalkan saya Titi Nurhayati sebagai host di sini dengan presenter Bapak Saryono dari SLB Negeri 1 Bantul. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang pengenalan seni rupa dua dimensi. Demikian, marilah kita saksikan bersama presentasi dari Bapak Saryono. Monggo kepada Ibu. Maaf ada yang akan lebih baik tentang agama dan pikiran kita masing-masing. Jadi yang beragama adalah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak terkendala suatu apapun. Monggo kepada moderator Ibu Dian dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Titi Nurhayati selaku host pada sesi ini. Bapak dan Ibu peserta VCT Batch 5 yang berbahagia. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai seni rupa dua dimensi yang akan dibawakan oleh Bapak Saryono.
dengan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pemaparan materi, dan bagian kedua nanti akan kita gunakan untuk tanya jawab melalui chat atau secara langsung. Bagi yang hendak menanyakan, mohon klik lambaian tangan di partisipan atau chat bahwa hendak bertanya langsung. Kami berikan kesempatan bertanya langsung sesuai antrian pada chat. Sembari mendengarkan presentasi, Bapak dan Ibu dipersilahkan mengisi link presentasi di chat. Selanjutnya, kepada presenter Bapak Saryono, kami persilahkan. Tes. Masuk suaranya? Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang ada di grup maupun di online sekarang yang kita belajar bareng-bareng, terima kasih atas waktunya dari moderator, dari host ya, sudah memberikan waktu ke saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Saryono. Ya, ini terkenal di sini di kelasnya ya. Bapak Saryono SSN. Ya. Ini kebetulan sekarang saya mengajar di SLB Negeri 1 Bantul. Saya juga mengajar di sini yaitu menggambar. Saya bidangnya adalah seni rupa. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa memaparkan. Ya, ini materi saya yang akan sampaikan adalah seni rupa 2 dimensi. Karena ini adalah dasar kita seorang guru seni untuk mengajarkan sebuah seni rupa atau menggambar itu harus tahu dulu seni rupa 2 dimensi itu apa. Karena di seni rupa itu ada karya dua karya atau seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang yang saya bahas adalah seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ya, ini merupakan sebuah suatu hasil karya yang dibuat oleh manusia, adalah suatu penggambaran atau sebuah ekspresi untuk membuat karya di karya seni rupa yang sifatnya itu adalah yang bisa dipandang dari depan, ada yang dipegang, tidak bisa diraba lewat 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya dilihat dari depan, 2 dimensi. Nah, di sini saya tengah mengklasifikasikan seperti itu. Nah, ini kita masuk di sini untuk kompetensi inti maupun kompetensi dasarnya untuk pembelajaran. Nah, ini di KIKD yang sudah kita dapatkan semuanya sudah ada, sudah masuk. Nah, kemudian ini langsung aja ke sini. Nah, untuk media atau dimensi yang untuk seni rupa 2 dimensi ini pada umumnya adalah yang diperlukan adalah untuk kreativitas untuk seorang seni rupa, yaitu menggunakan media cat air, kemudian media lunak berupa pensil B bisa 2 HB ataupun yang nanti sampai 8B itu untuk menggambar mengarsirnya. Kemudian bisa menggunakan krayon, bisa menggunakan cat air, poster dan lain-lain. Itu untuk menggambar nanti. Ya, mungkin medianya nanti berupa kertas maupun berupa kanvas. Ini yang bisa dilihat saja, yang bisa dilihat dari pandangan depan. Kemudian teknik untuk menggambar 2 dimensi. Yang pertama adalah teknik Dussel, teknik arsir, teknik blok, teknik semi blok, jadi setengah blok, yaitu teknik transparan. Nanti lebih jelasnya nanti ada materi-materi yang berlanjut di sini, nanti bisa dibaca bersama-sama. Teknik Dussel adalah nanti salah satunya adalah penggunaan materi, kita menggunakan organ tubuh kita itu memakai tangan, bisa di dusel-duselkan, itu bahasa Jawa. Diusek-usek. Nah, diusek-usek. Gambar diusek-usek itu pakai pensil yang hitam itu, gelap, nanti diusek-usek. Itu untuk apa? Untuk membuat bayangan.
biar nanti ada unsur gelap terangnya. Itu di teknik Dussel. Kemudian di sini silahkan dibaca semuanya sudah ada. Pada dasarnya ini bisa saya simpulkan, seni rupa dua dimensi adalah seni rupa, ya pengenalan ya, seni rupa suatu hasil karya yang hanya bisa dilihat dari pandangan depan. Kalau dari samping atas itu nggak kelihatan. Kalau dari atas ya cuma hanya sebatas garis, karena itu medianya adalah media kertas. Kalau kertas kan hanya dilihat dari depan. Ya. Media-medianya sudah saya jelaskan seperti itu. Nanti untuk materi yang lain nanti bisa masuk ke materi yang seni rupa 3 dimensi. Kalau 3 dimensi nanti lebih kompleks. Nanti 3 dimensi itu kan bisa dipandang, diraba, dilihat dari depan, dari atas, dari samping. Kalau yang dari 2 dimensi hanya dari depan saja. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah lukisan yang biasa dilihat, itu lukisan yang dilihatkan di sekolah, di kelas, di mana. Kemudian ada poster, kemudian ada gambar-gambar yang tempel, seperti itu. Gambar yang sifatnya tempel di buku, di kertas. Nah, sementara seperti itu untuk pengenalan seni rupa 2 dimensi. Nanti semoga dari penjelasan saya ini bisa kita tahu, kita mengenal seni rupa 2 dimensi. Karena kalau kita berlanjut ke seni rupa yang lain masih banyak juga. Kalau 2 dimensi ya seni rupa yang kelihatan di orang awam, seni rupa itu ya hanya itu, menggambar di kertas, di kanvas, seperti itu. Nah, sementara seperti itu, ini waktunya berapa menit ini? Oh, 30 menit. Ya, ini kalau waktunya masih panjang akan saya jelaskan kembali. Sejelas-jelasnya. Ini wajah saya kelihatan nggak ya? Oh, ganteng, malah kelihatan agak kegelapan ya. Teman saya di dunia kegelapan dulunya, alhamdulillah sekarang sudah di dunia pencerahan. Pencerahan. Ya, ini mungkin saya satu-satu untuk lebih menjelaskan. Nah, ini kalau di sini bisa teknik arsir. Teknik arsir itu apa sih? Arsir itu kalau kita mengarsir itu tujuan arsir itu apa? Itu untuk kalau kita menggambar biar kelihatan yang namanya gelap dan terang. Gelap dan terang itu apa? Mana benda yang kena cahaya itu nanti nggak diarsir, kelihatan putih, tapi benda yang cahayanya sedikit atau kena bayangan itu gelap. Ini nanti cara pengarsirannya seperti itu. Istilahnya diarsir itu gelap terangnya harus kelihatan. Kemudian tekniknya untuk mengarsir itu ada yang tadi Dussel, kemudian tadi ada ya teknik blok. Nah, teknik blok seperti apa? Nah, teknik blok itu adalah penggunaan media cat. Kita membuat gelap terangnya menggunakan cat, bukan menggunakan pensil. Tapi penggunaan cat bisa beragam. Cat bisa dibagi ya, yaitu cat air, ya, cat air yang basicnya pencampuran untuk mencairkan itu menggunakan air. Tapi kalau kita nanti mengetahui lagi ada teknik itu cat, itu adalah cat minyak. Nah, itu pencampuran atau membuat adonannya itu memakai minyak, kayak kue aja dikasih adonannya. Ya nggak apa-apa, biar agak gampang untuk mengetahui. Kemudian nih setelah kita bisa caranya itu tadi untuk teknik teknik yang pakai Dussel maupun memakai blok. Kalau blok pakai cat, nah, nanti kita mempraktekkan. Ini contoh-contohnya. Biasanya teknik ini maupun untuk karya seni rupa 2 dimensi ini biasanya yang digunakan adalah gambar-gambar
atau untuk penggambaran benda-benda yang sifatnya nanti bisa untuk benda-benda yang hidup atau benda mati. Benda hidup ini manusia. Kalau manusia nanti ada penggambaran-penggambaran yang kelihatan biar manusianya itu hidup. Tidak manusia hanya sebatas sketsa. Sketsa itu kan hanya gambar awal. Kalau gambar sudah dikembangkan, ada volume, ada unsur gelap terangnya itu masuk, udah nanti ada arsiran-arsiran tertentu. Biar kalau gambar kelihatan hidup, walaupun itu gambarnya hanya 2 dimensi, itu ada tekniknya, yaitu dengan teknik diarsir tadi. Tapi kelihatannya sudah itu benda 3 dimensi. Namun kalau pas dipegang, oh ternyata hanya bagian depan saja. Nah, itu dibuat dari cara atau teknik untuk penggambaran. Beda nanti kalau kita membuat patung. Kalau membuat patung itu udah karya 3 dimensi, karena bendanya itu ada dari sudut, 3 sudut itu bisa kita lihat. Dari sudut depan, dari samping, dari atas itu bisa kelihatan. Kalau 2 dimensi hanya dari depan saja. Itu gambaran awal yang nanti untuk para guru maupun para instruktur yang untuk mengajar seni rupa bisa mengetahui seni rupa 2 dimensi. Untuk sementara dari kami cukup sekian. Nanti bisa ada pertanyaan yang lebih detailnya, nanti bisa kita berdiskusi kembali. Matur nuwun, monggo host atau dari pihak moderator. Ya, baik, terima kasih Bapak Saryono yang telah menyampaikan pengenalan mengenai seni rupa 2 dimensi nih Pak ya. Pada kesempatan ini kita menginjak sesi yang kedua. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa lewat chat maupun bisa bertanya langsung dengan menuliskan lewat chat bila ingin bertanya langsung. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Titik, Bu siapa yang mau bertanya? Jangan sungkan-sungkan. Silahkan bertanya tentang keluarga bisa. Surat juga boleh. Apa? Jangan ditutup. Oh, sudah tutup. Oh ya. Tadi di mana yuk? Oh ya, tak buka. Ya. Oh, ini ya. Yang tadi materinya ini ya, tak buka lagi. Monggo masih kami tunggu. Bila ada yang ingin sharing atau berdiskusi pun kami akan menerima dengan senang hati nih Pak. Iya. Silahkan. Oh ya, oke, silahkan disusul. Mau pengen baca itunya. Tadi agak nyelempit. Nah, agak nyelempit. Nanti aku sesuatu ditutup. Oh, aku senang. Jangan kesusu. Nanti lagi. Baik Bapak, ada pertanyaan dari Bapak Nurmansyah Lubis. Sebentar ya, harap bersabar Bapak Nurmansyah Lubis ini lagi mencari-cari. Ketutup ya. Ini orang saya ini. Iya. Belum. Oh. Sudah muncul. Jadi Pak Saryono, ini ada pertanyaan dari Bapak Nurmansyah Lubis. Oh, monggo. Pak Nur. Sudah beliau tuliskan di chat. Beliau bertanya, melukis itu termasuk berapa dimensi? Monggo silahkan jawab. Oh ya. Ini lukisan itu kan dibagi dua ya. Lukisan yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Maksudnya 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau hanya melukis saja, tergantung bidangnya, materinya. Yang bisa membedakan 2 dimensi, 3 dimensi itu dari media. Kalau medianya itu patung yang bisa diraba, dilihat di depan, samping, atas, itu 2 dimensi.
Tapi kalau medianya kertas sebatas hanya lembaran, ya, itu panjang kali lebar itu hanya 2 dimensi. Bisa dilihat dari depan saja, ya. Tapi kalau di atas kan cuma garis, samping juga garis. Panjang lebar tinggi. Ah, manut burine ya. Wes. Capek. Demikian sudah dijawab ya Pak Saryono. Apakah Pak Nurmansyah sudah merasa cukup atau Contohnya, mau contoh? Nih, kebetulan ini kita apa yang punya lukisan di rumah itu termasuk lukisan 2 dimensi yang ditempel. Tapi kalau seni rupa 3 dimensi yang duduk atau patung itu 3 dimensi. Lukisan itu 2 dimensi. Kalau patung itu 3 dimensi. Oh, seperti itu. Kalau 3 dimensi nanti sebenarnya banyak 3 dimensi itu ada yang belum bergerak. Oh, ada yang bergerak juga. Kalau di sini 2 dimensi juga nanti kalau seperti poster itu 2 dimensi. Nah, tapi nanti kalau sudah ke aplikasi slide itu masuk area 2 dimensi. Hanya sudah cepat. Kalau karyanya udah bentuk aplikasi 3 dimensi. Nah, ini itu udah seperti itu. Pak Nurmansyah lebih. Kalau saya boleh ikut bertanya, apakah karya 3 dimensi itu memiliki volume atau bagaimana? Itu kebetulan slogan waktu saya kuliah, isi bukan volume. Kita kuliah itu isi bukan volume. Isi adalah instruksi, volume adalah bentuk yang bisa seperti wadah. Mungkin hubungannya dengan kata isi ya. Kalau volume memang karya seni rupa itu yang berbentuk volume. Yang volume itu apa? Bisa diraba, dipegang dari berapa sudut. Bisa merasakan sudut atas kelihatan ini kepalanya ada. Pegang ya dirasakan. Nah, itu volume, ya, bervolume. Tapi gambar itu bisa bervolume. Gimana itu? Caranya dengan teknik tadi arsir. Arsir. Hanya kelihatannya hidup. Padahal 2 dimensi. Permainan teknik untuk penggambaran. Yang baru-baru sekarang itu banyak di tempat-tempat umum maupun jalan itu yang di Jawa Barat maupun di Malang, di Jogja sudah ada kemarin. Itu di jalan raya itu dibuat di lukisan 3 dimensi. Lukisan 3 dimensi hanya lukisannya, tapi materinya 3 dimensi. Karena di situ kelihatan itu jalan itu seperti kita masuk ke sungai. Jadi namanya 3 dimensi tapi aslinya 2 dimensi. Kalau kita menggunakan teknik apa Pak? Itu tekniknya nanti itu dengan namanya permainan arsiran sama gelar terang. Kita permainan permainan istilahnya dari sudut gambaran-gambaran yang terang. Menarik sekali Bapak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu peserta PCT batch 5. Saya mau tanya yang tadi loh Pak, mau jangan yang Siap-siap buka Ibu. Nah, kata buka ojo ngasih kaget nggih. Nah, ini. Monggo silakan. Teknik dusel ini Pak sama arsir. Bedanya dusel sama arsir. Kalau dusel bisa kita menggunakan karang, kemudian tangan kita dikasih ini bumbuan serbu itu kita tempelkan ke mana yang dianggap itu cahaya yang kelihatan. Dusel-dusel tadi pakai jari-jari maupun memakai alat yang lain seperti tisu dikasihkan serbu dari
arang bisa, atau pensil yang kita raut, rautan pensil itu yang hitam itu kita ambil, kita oles-oleskan, itu namanya teknik gusur. Harus menggunakan sampo. Ya bisa menempel untuk memperlihatkan itu ada warna yang beda. Iya Pak. Ini kalau ada videonya kan lebih bagus. Nah, itu loh. Kalau saya itu orang awam dan nggak bisa ngelukis, teknik gusur itu kayak apa? Itu jenengan ceritakan videonya, apa jenengan pas gambar itu kan lebih jelas. Ide. Saya itu kan seperti teknik dengan apa itu tadi arang atau pensil, dan saya nggak bisa contohnya itu loh Pak, ngotori kertasnya itu ya toh, ada videonya kan. Sip. Masukkan sangat menarik. Nanti mohon nanti nomor WA-nya ya. Bisa pribadi ke saya. Bagus. Mungkin di lain waktu kita coba wujudkan ya Pak. Insya Allah ini kan karena ini juga sebagai media nanti bisa berguna banget ya. Salah satunya untuk murid maupun nanti untuk yang lain. Ini bisa digunakan nanti untuk orang yang dibutuhkan. Insya Allah nanti kita Masih ada tanggapan atau pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu peserta? Sudah cukup Pak. Kalau sudah cukup, mohon. Oke, ya. Mungkin sebelum saya tutup, ini saya masih ya. Saya tutup. Ya, simpulannya sudah dirangkum kan? Belum. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan kepada Pak Saryono selaku presenter untuk memberikan kesimpulan mengenai materi karya Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Ini kita ngomong secara awam dulu ya. Kita sama-sama kita awam biar nanti agak gampang dicerna. Seni rupa 2024 kita bisa mengambil contoh seni rupa 20 adalah gambar yang hanya bisa dilihat di depan. Walaupun itu gambarnya kelihatan gitu seperti gambar yang dimensi, tapi itu tetap karya dua dimensi karena materinya hanya sebatas kertas yang hanya dari panjang lebar tingginya, tapi nggak bisa dilihat dari berapa sudut. Sudutnya hanya dilihat dari depan saja di atas. Itu gambaran awam karya ini adalah yang secara nyata adalah gambar yang bisa tempel dilihat hanya dari sudut saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga pemaparan materi ini akan menambah khasanah kita mengenai dunia perseni rupaan. Terima kasih kepada Bapak Saryono Sarjana Seni yang telah menjadi presenter pada hari ini. Bapak dan Ibu, demikian saya selaku moderator. Bila banyak kesalahan dalam memandu acara ini, saya maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada saudara host. Baik. Terima kasih kepada Budian selaku moderator pada acara hari ini. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan materi oleh Bapak Saryono SN yang cukup bagus tentang bagaimana pengenalan seni rupa dua dimensi. Nah, itu materi yang sangat menarik bagi kita yang kurang awam yang nggak bisa melukis, itu akan membuat kita. Saya di sini selaku host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang di sini.
Dan saya selaku host jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya absen piye? Lagi dibuat. Matikan mikrofon, dimut. Yang kayak permen ya. Ini saya. Nanti Bu, tidak bisa. Ini yang didiamkan. Hah? Itu. Sayang gini ini kan tadi sharing layar kelihatan, sekarang stop sharing. Stop sharing. Jadi nggak kelihatan layarnya. Ya, terus tadi fastonnya mana? Jangan close loh. Rekaman layar tadi. Bukan tadi tak nyalakan, sekarang nggak ada hasilnya. Pak, minimize. Mana? Materi Pak. Orang menjadi materi apa Bu? Yang di close ora disimpan. Oh, disimpan iki. Itu kuwi fastonnya. Ora Bu Titin sih ngerekam tadi. Bukan ini. Mungkin punya aku ngerekam Bu. Ojo. Biar berarti situasinya. Aku tadi wis buka iki lho Pak, kok dadi ora enak mau abang-abang misalnya. Ayo aku yang ngerti aku. Ini soalnya nutup mana barang-barang. Yang PowerPoint tadi kan ditutup. Nutup PowerPoint. Terus rekamannya di mana? Di mana tadi? Ya, imagine Pak. Terus ya betul terus dari anak tamu ke mau. Rekamannya di mana? Aku yang ngerti cara rekam. Sekolahnya enggak apa-apa kan. Layar iki mendhet sing ngene. Tinggal kurang 2. Jam 2 apa piye? Ngomong belum ya? Ada ketip-ketip ya. Oh, ketip-ketip. Bisa tahu aja. Kita kan kurang jadi host 1 kali, moderator sekali. Yang tombol. Lukis. Pengenalan lukis 2 dimensi. Lukisan 2 dimensi.